Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,83% ke angka 6.602. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu saham yang hari ini masih bergerak naik dan laporan keuangan kuartal 3-nya masih bagus. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini mulai terlihat ada tanda-tanda garis uptrendnya mulai patah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Inco hari ini turun 1% lebih ke harga 4.800. Bisa kita lihat di grafik, pada awal Oktober kemarin, Inco sempat rebound dari harga support di 4.500 dan sempat naik lumayan tinggi. Setelah berhasil rebound, bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 yang merupakan resisten, terus bergerak naik di atas resisten psikologis di harga 5.000, tapi pada saat menyentuh harga 5.200, Inco masih gagal break. Jadi memang beberapa kali Inco masih terlihat kesulitan untuk break dari harga 5.200. Setelah dua kali mencoba di atas atau menyentuh harga 5.200, Inco ternyata masih gagal, dan saat ini bisa kita lihat Inco sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150 kembali. Jadi secara tren sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan penurunan ini membuat Inco berada tepat di support terdekat di harga 4.800. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 4.900, garis EMA 50 di sekitar harga 4.110. Jadi saat ini garis EMA sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Tapi dari data pergerakan asing terlihat asing juga sudah mulai keluar dari saham Inco. Jadi sebelumnya asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar, tapi 4 hari terakhir asing keluar dari saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa amati saham Inco. Pertama, karena Inco saat ini berada tepat di support di 4.800 dan dalam beberapa hari terakhir sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila berhasil rebound, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry dan trading jangka pendek atau one day trading dengan target di garis EMA 50 atau 150. Jadi ingat, walaupun berhasil rebound tetapi masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150, Inco trennya masih belum bagus. Jadi masih ada potensi untuk berbalik arah dan turun kembali menuju support di range harga 4.600 sampai 4.500. Jadi untuk saham Inco sudah harus hati-hati karena saat ini sudah kembali berada di bawah garis EMA 150. Kan selalu saya jelaskan, apabila sebuah saham sudah kembali berada di bawah garis EMA 50 dan 150, secara tren menurut saya sudah kurang bagus. Jadi sudah harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE hari ini turun 1% lebih ke harga 1090. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BSDE juga sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak turun. Jadi sebelumnya bisa kita lihat BSDE bergerak sangat uptrend setelah sebelumnya downtrend. Pada saat berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, BSDE terus naik, dan pada saat menyentuh harga 1150, BSDE terlihat gagal break. Dan saat ini sudah turun di bawah support di harga 1100. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila besok BSDE terkonfirmasi break dari harga 1100 ini, maka terkonfirmasi garis uptrend BSDE patah. Walaupun masih berada di atas garis EMA 50 dan 150, secara tren BSDE sudah tidak bergerak uptrend. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound, secara tren dia sudah mulai bergerak sideways. Jadi untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 1045, sedangkan garis EMA 150 di harga 1035. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai saham ini di bawah garis EMA 50 dan 150, di sekitar harga 1000 ke bawah, saat ini belum melakukan take profit dan ingin hold untuk tren lebih lama, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, BSDE masih bisa di hold apabila memang tujuannya trading jangka panjang atau memang investasi pada saham ini. Tapi apabila tujuannya trading jangka pendek,
pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BSDE ternyata gagal naik kembali di atas harga 1100. Karena apabila gagal naik di atas harga 1100, BSDE akan mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini disertai distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini malah terlihat mulai masuk kembali melakukan akumulasi pada saham BSDE. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, karena asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi, teman-teman bisa wait and see. Karena saat ini berada dekat dengan support di harga 1100 dan belum terkonfirmasi menembus support ini, teman-teman bisa pantau saham BSDE. Apabila ternyata dalam 1 minggu ini BSDE masih bisa bertahan di atas garis support 1100 seperti contohnya ini, mendekati garis di 1100 belum berhasil break tapi masih sideways, pada saat terkonfirmasi break, teman-teman bisa ikutan entry. Jadi apabila terlihat ada candle hijau yang menandakan masih bisa bertahan di atas harga 1100, teman-teman bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek atau swing trade dengan target terdekat di harga 1150. Karena apabila walaupun berhasil rebound tapi masih gagal break dari resisten ini, BSDE juga masih akan bergerak sideways. Tapi apabila ternyata teman-teman lihat minggu ini BSDE gagal bertahan di atas harga 1100, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1035 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan menganalisa saham SA. SA hari ini lanjut turun 2% lebih ke harga 344. Bisa kita lihat di grafik, SA sebelumnya juga bergerak uptrend. Setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, SA terus bergerak naik. Tapi di sini bisa kita lihat, SA ternyata masih kesulitan untuk naik di atas harga 380. Jadi sempat berada di atas harga 380, ternyata masih gagal break, dan saat ini sudah turun di bawah support di harga 360. Jadi saat ini harga 360 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support berikutnya di garis EMA 50 dan 150, garis EMA 50 di harga 334, sedangkan garis EMA 150 di harga 328. Jadi secara tren juga saat ini SA sudah tidak bergerak tren. Jadi sudah mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat ini distribusi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham SA. Jadi sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar dan SA harganya terus bergerak naik. Dan 2 hari terakhir ini asing sudah mulai take profit pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat kita sudah harus hati-hati, asing sudah mulai keluar walaupun belum jumlah banyak, tapi apabila ternyata dalam beberapa hari ke depan asing terus keluar, ada potensi SA akan melanjutkan penurunan. Jadi saya lihat SA masih ada potensi untuk turun mengatas garis EMA 150 atau di sekitar harga 330. Selama masih bertahan di atas garis EMA 150, SA masih aman trennya, masih ada potensi untuk rebound, dan teman-teman bisa entry di sekitar garis EMA 150. Tapi harus hati-hati apabila ternyata garis EMA 150 terlewati, SA ada potensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see dulu di sekitar garis EMA 150. Apabila pada saat mendekati EMA 150 SA berhasil rebound, terus terlihat ada akumulasi, teman-teman baru ikutan entry. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham HMSP. Saham HMSP memang secara grafik belum bisa dibilang uptrend, karena selalu saya jelaskan selama belum berhasil break dari garis EMA 150, belum bisa disebut uptrend karena masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Dan ini bisa kita jadiin contoh kasus lagi, alasan kenapa saya selalu fokus pada garis EMA 50 dan 150. Teman-teman selalu ingat, selalu saya jelaskan apabila saham downtrend mulai ada tanda-tanda reversal trend, harus tunggu konfirmasi dia berhasil break dari garis EMA 150 baru bisa dibilang uptrend menurut saya pribadi. Dan bisa kita lihat HMSP sebelumnya downtrend, mulai sideways, berhasil break dari garis EMA 50 dan mulai bergerak naik. Secara tren jangka pendek memang ini disebut uptrend, tapi untuk tren jangka menengah ini belum uptrend karena dia harus break dari garis EMA 150 dulu. Karena apabila kita tarik grafik dari lebih jauh, ini belum uptrend.
Jadi memang masih terlihat downtrendnya. Dan bisa kita lihat setelah beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, HMSP ternyata gagal break. Dan saat ini malah sudah berada di bawah garis EMA 50 kembali. Jadi memang apabila kembali turun di bawah garis EMA 50, HMSP akan lanjut downtrendnya. Untuk saat ini memang belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 karena candle masih berada dalam garisnya. Sedangkan untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1070. Dan untuk support di bawah garis EMA 50 itu ada di support psikologis di harga 1000. Sedangkan untuk support yang lebih kuatnya saat ini berada di harga 950. Karena setiap kali menyentuh harga 950, HMSP masih bisa rebound kembali. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan hampir 5% ini disertai distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat, asing 1 minggu terakhir ini malah masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi pada saat penurunan malah asing melakukan akumulasi. Sedangkan pada saat jika kita lihat kemarin pada saat mulai bergerak naik, asing mulai keluar. Tapi secara keseluruhan memang pada saat naik asing masih akumulasi. Tapi saat ini pada saat mulai bergerak turun, asing kembali akumulasi saham ini. Jadi menarik untuk kita pantau karena asing kembali masuk melakukan akumulasi dalam beberapa hari terakhir ini. Pada secara grafik HMSP sudah mulai bergerak turun. Jadi menurut saya apabila teman-teman ingin membeli saham HMSP, masih bisa pantau saham ini. Karena ini belum terkonfirmasi break dari support di EMA 50. Jadi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan HMSP masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50, teman-teman masih bisa entry dan hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ini kita lihat HMSP terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 950 yang sudah bisa kita lihat beberapa kali menahan penurunan dari saham ini. Jadi apabila kita tunggu di sekitar harga 950 dan HMSP berhasil rebound, itu akan lebih aman. Dan satu contoh lagi bisa kita lihat UMVR. UMVR memang tidak saya bahas hari ini, tapi bisa kita jadikan contoh kasus juga. UMVR juga terlihat masih gagal break dari garis EMA 150 dan saat ini berada dekat dengan garis support di EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, maka UMVR masih akan sideways, tapi hati-hati apabila menembus garis EMA 50, UMVR juga masih akan lanjut downtrendnya. Dan untuk sektor konstruksi dan batubara, teman-teman juga harus hati-hati sekarang karena saat ini sudah berada di daerah supportnya. Apabila support ini juga terlewati, maka kedua sektor itu juga akan mulai patah garis uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.